Selamat pagi Indonesia. Selamat bertemu kembali ya, dalam diskusi kita saat ini. Diskusinya adalah tentang apakah KPP itu mendapatkan goyangan kembali. Dalam hal ini persoalan Menteri Pertanian yang diduga melakukan korupsi. Nah itu, jadi ini saya sedikit mengambil cuplikan dari beberapa itu ya, dari teman-teman saya mengatakan ini, ada yang mengatakan seperti ini ya. Nah di TV One ya, TV One teman saya mengatakan, presenternya mengatakan, usai Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate ditetapkan sebagai tersangka, saya tidak tahu Plate atau Plate namanya, dalam korupsi 8 triliun lebih oleh Kejaksaan Agung, kini giliran kolega separtainya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang disebut-sebut diisukan diduga terkait dengan kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang oleh KPK. Memang kabar ini beredar dalam beberapa hari terakhir, dan bahkan informasi yang beredar di media ya, jadi dikatakan hari ini, terus besoknya itu ya kabarnya Menteri Pertanian akan dipanggil dan akan diperiksa oleh KPK. Nah ini dianggap ini adalah menggoyang Capres Anies Baswedan. Jika banyak yang mengatakan bahwa ini adalah upaya penjagalan jilid 2. Nah sekarang jilid 2 untuk Koalisi Perubahan dan Persatuan, apa benar demikian? Kemudian ada satu teman saya mengatakan, ini Pak, yang saya dengar komentar dari Pak Effendi Koiri. Effendi Koiri ini dari Partai Nasdem. Waktu ditanya oleh pembawa acara, dia mengatakan, pertama yang belum terjadi terkait dengan Menteri Pertanian, saya nggak bisa memberikan komentar dulu, tidak bisa memberikan respon. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan berita dipanggil KPK hanya isu. Yang kedua, perlu kita sampaikan ke publik bahwa kita ini saat ini kita itu dalam proses akan menghadapi pemilu. Sebetulnya kalau mau pemilu itu kita harus senang, kita harus gembira ria. Jangan ada ketakutan, kekhawatiran dan segala macam sebagaimana yang disampaikan oleh calon presiden dari Koalisi Perubahan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Anies ya bukan omong kosong atau isapan jempol. Pasti ada fakta informasi dari dalam atau dari luar. Ya, maksudnya dari dalam dari dalam kelompoknya ya, mungkin dari Koalisi Perubahan sendiri, kemudian juga dari luar. Dan mudah-mudahan ini kalau sudah terjadi ini harus diakhiri, karena demokrasi seperti kita ketahui adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi bagaimana semuanya bisa terlibat secara senang, gembira ria. Nah, pelakunya atau pelaksananya seperti KPU harus profesional, Bawaslu harus profesional, aparat atau mungkin petugas ya, aparat negara netral, pemimpin negara mulai dari atas sampai bawah itu adil, karena sumpah seluruh pimpinan di negeri ini mulai dari atas sampai bawah itu harus adil. Salah satu poin satu yang paling penting adalah berbuat seadil-adilnya. Jadi ketika dia memimpin harus adil, dan adil itu bukan hanya tuntutan formal menjadi pimpinan negara, tetapi juga tuntutan tradisi kita. Itu katanya
Effendi Khairi. Tradisi kita itu memilih seseorang ya, orang yang di depan dijadikan pimpinan itu tuntutannya juga adil, yang dikatakan oleh agama apapun, baik agama Islam, agama Kristen maupun agama lain yang ada di sementara ada di Indonesia, memiliki nilai yang namanya adil. Ada nilai adil ya, jadi yang disebutkan dalam ya masing-masing itu yang ada dalam masing-masing pelajaran agama. Selain adil, ada lagi nilai yang juga menjadi tuntutan publik, tuntutan rakyat, tuntutan tradisi kita, adalah keteladanan. Suri teladan yang menjadi contoh dalam bahasa Jawa itu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangon karsa tuturi handayani. Kira-kira kenapa dari tadi Gus Coy ini ditanya, Gus Coy mengelaborasi, mengangkat itu ya, soal adil, keteladanan. Apa Gus Coy tidak mendapatkan suasana atau kondisi itu saat ini? Itu pertanyaannya presenternya. Saya kira ya. Saya kira publik merasakan, paling tidak sebagian publik merasakan, meskipun hanya sebagian, termasuk publik yang di koalisi perubahan juga merasakan itu. Saya kira bukan hanya di perubahan, di tempat lain juga merasakan, cuma mungkin mereka merasakan mendapatkan keuntungan dengan ketidakadilan sehingga mereka tidak protes. Nah, kita nikmati aja ketidakadilan. Kira-kira begitu. Sekarang komentar dari Putra ya, apa Pandangan Ababan. Gimana tentang keadilan dan teladan ini? Diminta komentar oleh penyiar dari TV One. Kemudian beliau menyebutkan, saya sebenarnya tidak perlu Anda khawatir, katanya ya sederhana aja. Sekali lagi, kalau Anda yakin bersih, nggak perlu khawatir. Dan Anda tidak terlibat bermacam-macam masalah, untuk apa khawatir? Meskipun misalnya ada goyangan segala macam, kalau Anda tidak melakukan, Anda tidak merasa bersalah, tidak usah khawatir. Saya ingat kata-kata Pak Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, membantah bahwa Presiden Jokowi dan pemerintah berusaha untuk menjegal Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Mahfud MD justru mengingatkan Anies untuk waspada pada internal koalisi yang kini menyokongnya untuk memastikan ia benar-benar diberikan tiket sebagai capres dalam pemilu. Nggak ada itu menjegal Anies. Itu isu politik, itu bagian dari perlombaan dalam kontestasi politik, kontestan maksudnya. Yang mengatakan ini dijagal mungkin biar pendukung yang muncul atau biar yang memilih sedikit, yang memilih yang mengamparkan, jadi yang memilih mereka yang dianggap menjagal. Demikian kata Pak Mahfud MD pada peringatan kelahiran Pancasila di ND. Beliaunya memang di sana, ke sana ya, untuk mengikuti upacara di sana. Kemudian pemerintah tidak menjegal, tegas Mahfud MD. Sebaliknya Mahfud justru memberi saran kepada Anies agar ia fokus memastikan kekompakan partai-partai koalisi pengusungnya. Anies Baswedan disokong oleh 3 partai politik yang bergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Ketiga partai itu adalah PKS, Partai Demokrat, dan Nasdem. Malah saya katakan kepada dia,
kamu harus usahakan agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket tidak dijegal oleh internal sendiri. Kalau pemerintah sih nggak ada, kata MD. Ya. Dalam hal ini yang dikatakan internal, salah satunya adalah Partai Demokrat tidak mendapatkan keuntungan. Artinya tidak ada keuntungan bergabung dengan koalisi ini kalau AHY tidak menjadi cawapres, sehingga sepintas terlihat bahwa SBY mengancam akan mengevaluasi koalisi. Itu ya. Koalisi di ujung tanduk. Nah, ini ada satu lagi ya, teman saya membawa, Pak, ini ada referensi tentang ini gimana ini. Ya, saya bilang asal itu sumbernya benar bisa kita sampaikan. Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu dan lalu disusul oleh Koalisi Indonesia Raya menyalakan harapan publik bahwa dengan terbentuknya koalisi secara lebih awal, publik tidak akan lagi membeli kucing dalam karung. Itu yang dikatakan oleh AHY, seingat saya itu ya. Namun dalam kenyataannya ternyata tidak sesederhana yang diharapkan itu. Sebab alih-alih memenuhi harapan besar publik, koalisi-koalisi itu sekarang tampil gelagapan, terombang-ambing, penuh dengan ketidakpastian, dan bahkan ditengarai bakal bubar di tengah jalan. Koalisi-koalisi itu tidak lebih dari sekedar koalisi ujung tanduk, katanya. Koalisi yang rapuh, yang mudah bubar tatkala sebuah koalisi dianggap tidak lagi menguntungkan. Bahkan koalisi perubahan untuk persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat juga tak lepas dari bayang-bayang ketidakpastian itu. Meski harus diakui bahwa eksistensi KPP lebih kuat dibanding KIB dan KIR karena sudah menyepakati Anies Baswedan sebagai bakal capres. Namun koalisi yang dijuluki sebagai antitesis dari status quo itu juga masih berpotensi mengalami perpecahan. Dari posting-posting yang lalu kita sudah tahu ya, ada beberapa yang tim kita sampaikan. Jadi di posting yang kita sampaikan mengenai hal ini. Sebab meski bakal capres yang diajukan adalah non-partai, nah ini mungkin ada kelemahannya ya, non-partai Anies Baswedan itu. Ya artinya relatif netral. Ya. Keuntungannya adalah netral, tapi itu merugikan partai pendukungnya. Ya, karena partai pendukungnya mungkin tidak mendapatkan seperti itu tadi. Ya, cawapres aja nggak dapat. Sebab meskipun bakal cawapres diajukan non-partai, ya, tetapi ketiga partai menjadi anggota koalisi semuanya masih belum memiliki alasan yang rasional mengapa mereka bersatu dalam koalisi yang digagas oleh Partai Nasdem. Sampai saat ini Partai Demokrat dan PKS memilih bergabung dengan koalisi perubahan ini tanpa lebih karena ingin mempertahankan identitas oposan mereka semata. Ya, oposan dari arti mereka adalah bukan partai pemerintah, pendukung pemerintah, oposisi. Yang artinya jika ada keuntungan dan prospek politik yang lebih menjanjikan dari sekedar mempertahankan identitas oposannya itu, sangat mungkin PKS dan Demokrat hengkang atau pergi meninggalkan KPP. Koalisi perubahan. Sebab diakui atau tidak ada titik temu gagasan antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS itu sendiri yang dapat mengikat mereka secara lebih kuat. Selain karena demi mempertahankan identitas oposan, ya, ada istilah efek ekor jas dan jatah cawapres. Jika benar gagasan yang mempertemukan mereka adalah ide perubahan, pada faktanya ketiga anggota koalisi ini belum memberi kata kepastian agenda perubahan semacam apa yang akan mereka lakukan. Praktisnya pada titik ini mereka sendiri tampak tidak tahu menahu
dengan ide perubahan yang mereka tawarkan. Bahkan Partai Nasdem sendiri yang merupakan motor utama KPP tampak gelagapan mempresentasikan ide perubahan itu sendiri. Karena itu, jika berbicara potensi bubar, rasanya KPP masih tak lepas dari bayang-bayang itu. Secara pragmatis, pembentukan koalisi semata-mata tak lebih dari sekadar untuk memenuhi presidensial threshold agar bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres. Tetapi tren pembentukan koalisi dalam landscape politik Indonesia tampaknya bukan hanya atas pertimbangan pragmatis itu, tetapi juga meliputi siapa dan dapat apa. Saya ingat Johnson Sidion ya, dari Partai Demokrat itu, ini orang yang sangat kritis ya. Dia malah menantang Pak Jokowi. Kalau memang Anda cawe-cawe, coba silakan Anda bubar reshuffle ya. Kalau nggak salah reshuffle Pak Muldoko. Ya, tetapi kalau Anda perhatikan, ya beliaunya mengatakan kami tetap mendukung Anies Baswedan. Tetapi saya kemarin melihat videonya pada waktu pertemuan Puan dan AHY, kelihatannya beliau paling semangat gitu ya, paling semangat ya, sampai dia mengangkat tangannya gitu ya, dia mengangkat tangannya, karena kan ini Demokrat pasti masuk ke PDI, padahal beliau mengatakan saya mendukung, Partai Demokrat tidak akan. Ya, tapi begitulah politik ya. Indikasi perpecahan. Ini ada referensi lagi dari teman saya. Demokrat jangan paksa-paksa. Ya, itu katanya PKS ya. Mandat sudah diberikan pada capres Anies Baswedan ke koalisi. Katakannya baik dari Partai Nasdem maupun PKS, mereka menyinggung persoalan SBY atau Demokrat memaksa-maksa. Sudah sepakat diberikan pada Anies. Ya, malah teman saya berkomentar, ini Partai Demokrat rupanya juga curiga pada Pak Anies ini kong kali kong dengan PKS dan Partai Nasdem. Saya bilang nggak boleh bilang gitu. Jadi kita belum punya bukti tentang itu. Ya, tapi indikasinya seperti itu Pak. Silakan, itu pikiranmu. Sohibul pun membeberkan ada ketua umum parpol yang ingin jadi cawapres Anies. Artinya parpol lain ya, selain ketiganya ini. Dia membocorkan parpol itu merupakan parpol parlemen. Ya, tentu sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat. Yang mereka kemudian mensyaratkan kedua ketua umumnya ingin menjadi cawapres dari Pak Anies Baswedan. Ketua umum parpol di luar kita. Jadi di luar tiga ini ada partai yang juga yang berkomunikasi, ya, di luar mereka berkomunikasi. Mereka mengatakan siap bergabung tapi ingin jadi cawapres. Kan ada juga ya, kata Sohibul. Iya dong, yang berkomunikasi parpol parlemen imbuhnya. Jadi ya, jadi parpol partai politik yang ada di parlemen. Kemudian dari ini katakan, namun Sohibul enggan menyebutkan ketua umum parpol mana yang dimaksud. Lebih lanjut dia mengatakan pihaknya menekankan urusan penentuan cawapres tetap memprioritaskan pertimbangan yang berkembang di internal koalisi. Tentu kan kita berikan pemahaman bahwa ini koalisi yang awal udah ada ini bertiga, yang tentu saja jadi prioritas dalam hal pencawapresan yang tentu ya ada yang apa yang berkembang di tim tiga ini. Nah dari referensi-referensi yang diberikan oleh teman-teman saya ini ya, ada suatu pertanyaan ya yang saya simpulkan ya. Anies non partai padahal ada tiga partai pendukung non partai. Lah ketiganya dapat apa? Ya, seperti Partai Demokrat ya, sepertinya ya, memaksa ingin bahwa ketua
Partai Demokrat AHY itu untuk jadi cawapres, sehingga apapun alasannya mereka ingin diumumkan. Mungkin setelah diumumkan, kemudian karena tidak dibacakan cawapres mereka mundur. Nah, mungkin begitu. Mengapa Anies yang dipilih KPP? Apa alasannya? Ya, seperti spekulasi. Banyak yang bertanya, kenapa sih kok dipilih? Apa benar KPP digoyang dengan isu Menteri Pertanian sebagai kelanjutan dari goyangan pertama, yaitu Menkominfo John Gerard Plate? Ya, Anda simpulkan sendiri, itu semua tadi yang kita lihat dari awalnya banyak. Apa benar seperti itu? Ada isu bahwa ada ketua partai akan bergabung, tetapi ketua itu minta jadi cawapres. Benar nggak? Nah, itu sebabnya ada alasan saya tidak bisa memutuskan. Mungkin mereka inginkan mengabulkan cawapres itu supaya mendapatkan amunisi tambahan dari partai tersebut. Tetapi yang di dalam partai pendukung pertama, kok kita nggak dapat apa-apa? Nah, mungkin seperti itu. Kemudian apakah pertemuan AHY dan Puan menjadi isu goyangan juga? Bahkan sekarang beredar ada foto ya, foto selfie AHY dan saya bilang EBY ya, si Ibas ya, tadi Edi Baskoro Yudhoyono ya, dengan keluarga bersilaturahmi. Dugaan saya lupa kapan. Kita lihat foto itu, saya pernah lihat seperti halal bihalal tahun 2019, karena mereka tidak pakai masker. Ya. Jadi hubungan mereka sebenarnya baik. Jadi AHY itu bersilaturahmi ke Ibu Mega. Itu jadi pertimbangan untuk jawaban ini. Kemudian apa benar KPP di ujung tanduk? Nah, ini harus dipikirkan ya, dari semua itu komunikasinya itu komunikasi basa-basi ya, itu kata teman saya. Apa sih isi dari piagam ya, dari piagam koalisi itu? Apa ada klausul ya, mungkin aja dikatakan mereka yang akan keluar dari koalisi ini misalnya, saya tidak tahu boleh apa enggak itu ya, akan misalnya akan dipidanakan ya. Ya, karena ada kemarin Pak Bestari mengatakan jangan sampai ada pelakor politik, gitu ya. Ya, kita lihat sedikit ya. Mungkin SBY merasa ditelikung. Ya. Mungkin SBY kasarnya mau ditipu. Partai Demokrasi yang dianggap lebih populer, ya, karena dia mengangkat KPP. Itu sedikit pertimbangan untuk Anda menyimpulkan. Saya tidak berani menyimpulkan. Kemudian kita lihat PKS itu menyumbang 8,21% untuk threshold, Nasdem 9,05%, sedangkan PD Partai Demokrat itu 7,77%, paling rendah. Tetapi jumlahnya memenuhi threshold lebih dari 20%. Nah, siapakah yang benar dalam hal ini? Bagaimana komunikasi mereka? Kira-kira apa keputusan yang diambil tentang cawapres ini? Kami serahkan pada mereka. Apakah benar-benar mereka digoyang? Ya, kami serahkan pada Anda. Ya, nanti kita lihat apa yang terjadi pada pemilu 2024. Selamat pagi. Sukseskan pemilu 2024.